2 halaman saja. Setelah itu nanti kita beberapa hal kita kaji dari tajwidnya, setelah itu kita tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Dari wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu muslimun. Ulang, mukhlisun ya, wanang 1 2 3. Wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Cukup ya, sadaqallahul adzim. Baik ya, dari ayat-ayat ini pertama ayat yang paling awal kita baca. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Di ayat ini dari ilmu tajwidnya kita fokus ke nun mati atau tanwin. Ya, yang dilihat nun mati atau tanwin. Maka kita dapatkan cuma ada satu hukum, ya. Tanwin bertemu dengan waw. Hanifan, apa namanya? Hukumnya idgham biguna. Idgham artinya apa? Idgham artinya apa? Nah, ini nih beda-beda. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Sebentar ya. Ini karena kan kita ada yang udah jago banget gitu kan dari segi teorinya, ada yang bisa jadi masih perlu kita perbaiki ya. Ya, nun mati atau tanwin, an, in, un. Maksudnya bunyi huruf n-nya, ya. Ini ada hukumnya, ada namanya iqlab. Ada hukumnya namanya ikhfa. Ada hukumnya namanya idgham. Ya. Ada hukumnya namanya iqlab. Iqlab udah apa? Izhar. Ya. Iqlab artinya apa? Iqlab artinya berubah.
Pertanyaannya Pak Imam, yang berubah apanya Pak Imam? Nah, yang berubah, ini perlu diperhatikan, ini kata kunci. Yang berubah itu huruf N-nya. Kan di belakang huruf N. An, in, un, n, n. Ini huruf N ya. Berubah. Berubah jadi apa? Jadi mim. Ya. Jadi iklab itu apa? Berubah. Itu kata kunci. Jadi kalau saya tanya, apanya yang berubah? N-nya. N dari tanwin ini, nun mati, atau N dari tanwinnya. Paham? Karena berubah, dia nggak ada N lagi. Berubah jadi M. Mim ba'di. Harusnya min ba'di. Ya, ini secara teori bisa jadi berat ya. Tapi paling tidak dasarnya, saya pengen kita bisa punya dapat dasarnya. Ya, jadi kenapa dia berubah? Karena bertemu dengan huruf ba, sehingga hurufnya cuma satu, huruf ba aja. Ya, berubah jadi apa? Berubah jadi huruf M, mim. Apa yang berubah? Yang berubah huruf N-nya, bukan min lagi, tapi mim. Nah, dia punya hak dengung. Nah, dengung, bahasa Arabnya itu gunnah. Nah, gitu ya Bu ya. Bukan idgham artinya gunnah, bukan. Ya. Idgham artinya dengung, bukan. Gunnah itu dengung. Maka ada bi gunnah, bila gunnah, dengan dengung dan tanpa dengung. Dengung itu huruf sengaunya, ya. Makanya mim ba'di, ya. Ba'di, ya. 2 harokat. Ya, kalau guru saya tuh dia pakai riwayat yang 3 harokat, ya. Ya, antara ini. Jangan kebanyakan juga, ya kan? Nah, biasanya itu, ya, enaknya bacaan itu ketika ini bisa dijaga. Illa mim. Nah, kalau udah kayak gitu tuh udah enak tuh orang tilawah, ya. Saya ada kawan imam Masjid Brimob nih, imam besarnya. Itu kan kawan ya, guru saya. Ya, dia kalau baca, saya bilang, coba ulangin cengkoknya. Wah, Masya Allah, kalau udah baca kayak gitu udah. Ya, kalau kata kawan saya, itunya yang mahal. Ya, karena yang berharga itu ada di situnya. Oh, ini anekdot kita ya, guru-guru Quran. Nah, sekarang berikutnya ikhfa, artinya apa ikhfa? Nah, Pak Udin, yang samar apanya? Hah? Saya ulangi, yang samar bunyi N-nya. Saat N. Ini samar. Ya. Samar artinya nggak terdengar jelas. Contoh misalnya. Nah. Dia baca bukan angta, bukan. Ya. Bukan juga amta, bukan. Bukan juga anta, bukan. Ya. Tapi bukan eng juga, tapi bukan en juga. Samar. Samar artinya ada, tapi nggak jelas. Ya. Apa yang samar Pak Edi? Yang samar huruf N. Yang berubah huruf N-nya dari ini nih. N, ya. Ini kan maksudnya an ini. An, in, un gitu kan. Nah, huruf N-nya ini kan huruf nun, ini N gitu kan. Nah, huruf N-nya ini yang jadi fokusnya. Maka dia namanya hukum nun sukun atau tanwin. Karena di antara keduanya. Nah, idgham. Idgham apa tadi artinya? Masuk atau melebur. Nah. Pak Hari, yang melebur apanya? Nah, itu jawabannya kalau udah dapatnya udah ini, udah form tuh, udah. Oh iya. Ya. Jadi yang bunyi N-nya itu yang ngelebur. Ngelebur kemana? Nah, huruf berikutnya. Hurufnya ada
Yarmaluna. Ya. Ya, rob, mim, lam, waw, nun. Ya. Ada 6. Kalau ini banyak, nggak perlu dihafalin nanti. Susah. Saya juga begitu hafal. Ya, nih. Ini cuma 1. Ya. Ini ada 15. Nah, ini dibagi menjadi 2. Ada yang pakai guna, ada bila guna. Gitu. Gunarnya apa tadi? Dengung. Bila guna? Bila, ya, bila dengan tanpa, dengan tidak gitu, dengan tidak guna. Ya. Nah, hurufnya yang di sini ada lam sama ro. Lari dia. Nah, nggak ada dengungnya, lari. Berarti bacanya cepat. Nggak boleh ditahan, ya. Kalau ini berarti huruf berikutnya ada ya, mim, waw, nun. Nah, karena guna maka dia tetap harus pakai dengung 2 harokat atau 3. Kalau ini enggak. Maka kalau misalnya ada min rabbika, dia bacanya cepat. Ya, mir rabbik. Ya. Tapi kalau yang ini wajib ditahan. Nah, ada surat yang saya beberapa kali dengar kalau kita lagi saya jadi makmum gitu, imam baca terlalu cepat. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Padahal di sini ada ikhfa, ya, dia ada dengungnya, ada idgham, idghamnya biguna, ya. Man ketemu ya'mal. Nah, berarti nun, ini kan nun bertemu dengan ya, ini huruf ya. Berarti ditahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nyambung, Pak? Nah, yang terakhir izhar. Izhar artinya apa? Jelas. Bang Zakaria, yang jelas apanya? Nah, kalau udah dapat kayak gitu, insya Allah nggak galau. Dan ini harus diulang. Ya, jadi kalau cara ngajarin, pengalaman saya, cukup begini aja, orang akan paham. Yang penting tahu artinya dulu. Ya, jadi nggak main asal nebak. Ada majelis taklim ibu-ibu di sana di Depok tuh. Dia baca 1 ayat, kemudian dijelasin semua hukum yang ada di dalamnya. Satu-satu. Rame-rame. Ini adalah hukumnya ini, karena huruf ini bertemu dengan ini. Berikutnya ini. Jadi kayak tadi gitu kan, misalnya. Baru cuma 1 kan ini kan. Ya, hanifan wa ma, tanwin bertemu dengan waw. Hukumnya idgham biguna. Ya, panjangnya 2 harokat. Kayak gitu. Ya. Jadi kayak orang di i'raf tuh. Ya. Dijelasin sedikit demi sedikit. Nah, saya ingin menjelaskan ini. Ya. Kalau teorinya banyak, buku-buku juga banyak. Cuman kalau buku itu nggak bisa bunyi. Ya, kadang-kadang juga ngejelimet tuh ketika kita pengen bacanya nih gimana gitu. Ya. Nah, kalau ya, misalnya baru-baru ngaji, pertama overview kayak gini, overview tuh tampilin semua. Yang kedua, setiap pertemuan 1 aja fokus. Nah, kira-kira di antara ini yang sering ketemu tuh huruf apa? Hukum apa? Dengung, pasti dengung. Cuma di antara ini yang mana? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena hurufnya banyak. Peluangnya itu banyak. Tapi tidak semua ayat itu ada ikhfanya gitu. Ya, ada juga pas lagi baca, ini gombi guna semua Ustaz gitu. Ya iya, karena kan enggak pakai aturan polanya ini harus ini semua, enggak. Ya. Dan uniknya kalau ini kan belajarnya kalau udah bisa baca Iqra ya. Ya.
Ya, Masya Allah, surat Al-Fatihah adalah enggak surat yang tidak ada hukum nun mati. Bukan, enggak ada dengung, bukan enggak ada nun mati. Siratal an'amta ada, tapi surat yang tidak ada dengungnya. Nah, jadi baca kan 1 sampai terakhir kan. Udah mati kan? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada dengung. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Enggak ada kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hukumnya ada tapi izhar, ya. Izhar, itu izhar juga. Izhar syafawi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada dengung. Artinya semua orang itu ya, belajar Al-Fatihah itu harusnya bisa. Ya. Sebab ada juga saya ngajar ngaji etnis tertentu itu yang dengung tuh susah. Ya. Saya nggak nyebutin ya. Jadi ada ya. Jadi saya berkesimpulan ini emang agak susah nih. Jadi perlu benar-benar diperhatikan pelan-pelan baru dia bisa dengung. Baru bisa ya. Kalau ini enggak, datar aja gitu. Saya baru tahu emang agak berat ya karena ngajarnya udah di atas usia 60 ya. Jadi emang udah terbentuk banget kayak gitu, untuk ngerubahnya itu agak berat ya. Dan agak sabar. Jadi enggak ketika melakukan kesalahan enggak langsung harus dikoreksi total enggak ya. Tapi bertahap. Kebanyakan tuh ada pengajian tuh yang sering bubar itu karena ustadznya kadang-kadang enggak sabaran. Jadi satu ayat hukumnya banyak, semuanya dijelasin gitu kan. Ya. Nah ini yang bikin orang jadi confused tuh, bingung. Banyak banget gitu. Tapi kalau kita fokus satu, maka insya Allah bisa. Yang lain dibaca bareng-bareng. Gitu ya. Jadi ini secara teori tajwidnya. Agar apa? Agar kita itu bisa semakin hari bacaan kita tuh semakin baik. Nah biasanya masalahnya itu adalah kalau kita baca sendiri. Kalau baca disimak, insya Allah ya kita lebih hati-hati. Kayak orang kerja itu diamati CCTV, ada foreman-nya, itu kerjanya hati-hati. Tapi kalau udah mulai kerja sendiri, udah. Ya, apalagi nggak tahu ada CCTV, nggak ada yang ngawasin, udah sekarang PDW gitu kan. Baca, ya bahkan kadang-kadang dengung itu nggak kebaca lagi. Ya. Dan mohon maaf, bisa jadi bacaan kita yang selama ini kita baca, bisa jadi selama ini tidak memperhatikan ini semua. Contoh misalnya surat An-Nas. Itu kan ada nun tasydid, itu wajib dengung. Ada ikhfa-nya juga. Min syarril waswasil khannas. Min ikhfa. Nah, biasanya kalau itu dicek baru ketahuan, oh iya saya kurang di sini. Ya. Nah, untuk yang biasa jadi imam, kecuali Pak Imam ya. Ini istilah imam pemimpin sholat ya. Ya, sangat rekomendasinya adalah ya, membaca yang pernah dibaca di hadapan guru. Kamu nggak maksudnya? Ya. Jadi dicek dulu bacaannya. Kalau udah quality controlnya lewat, silahkan. Biasanya kadang-kadang tuh termasuk saya itu potensi ketika jadi imam itu pengen bacaan-bacaan yang baru. Ya, yang baru dihafal gitu kan dibaca. Ya silahkan, tapi ya ada yang mengawasi yaitu baca dulu di hadapan guru. Ya. Bisa jadi ada huruf yang tertukar. Ya, antara fa dengan wa. Ya, antara fa dengan wa itu sering. Ya. Atau huruf yang kepanjangan. Ya. Kalau pendek dibaca panjang, itu artinya berubah sebagaimana panjang dibaca pendek. Tapi kalau panjang kepanjangan, ini nggak merubah, cuma nggak adab. Ya. Ada yang panjang kepanjangan. Ya.
Aslinya udah panjang, berarti nggak berubah dia. Tapi kalau pendek kepanjangan, ini merubah arti. Ya, banyak ya dalam Al-Quran ya. Contoh misalnya antar inna, huruf inna itu kalau aslinya Al-Kautsar, inna a'tayna. Artinya sesungguhnya kami. Tapi kalau inna doang artinya sesungguhnya. Jadi kalau kita baca kependekan, kaminya itu hilang. Ya, itu yang panjang kita pendekin. Atau yang pendek kita panjangin. Ya. Contoh misalnya ini tentang perempuan biasanya ya. Nun pendek jadi panjang. Ya. Contoh misalnya ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minal wakila dukhula wa daraba. Ini suratnya surat agak-agak panjang ya. Fal yadribna. Ya. Tentang ayat-ayat aurat. Nah, aurat perempuan tuh nanya itu pendek. Artinya mereka perempuan. Tapi kalau dibacanya nanya panjang, itu jadi artinya kami, gitu. Fal yadribna. Ya. Jadi fal yadribna antara na dengan na. Ini berubah orang. Contoh pendek kepanjangan. Ini imam asli, ya. Bacanya surat Al-A'la. Harusnya pendek. Dia panjang. Bacanya gini. Alladzi khalaqa fasawwa khalaqa. Ini imam. Bacanya enak, Pak. Ya. Bahkan nadanya itu nada sedih. Harusnya khalaqa. Apa bedanya? Jadi imam ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, gitu bacanya. Jadi kalau khalaqo itu yang menciptakan dua, pencipta. Kalau khalaqo yang menciptakan cuma satu, ini dua. Ya. Dalam Quran ada doanya Nabi. Diawali dengan qala. Qala artinya apa berarti? Kalau qala itu satu orang yang ngomong, yang bicara. Tapi kalau qala dua orang yang bicara. Jadi kalau kita bacanya harusnya qala. Dibacanya qala. Berarti dua orang yang. Makanya doa yang Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, itu doanya siapa? Nabi siapa? Rabbana zolamna anfusana. Salah. Doanya siapa? Apalagi Nabi Sulaiman. Zakaria, salah lagi. Kita satu-satu. Doanya Nabi siapa? Doanya siapa? Bukan Nabi siapa? Pak Imam. Nggak tahu. Pak Edi. Rabbana zolamna. Yusuf tuh la ilaha illa anta. Yusuf. Bukan. Itu Yunus. Pak Hari. Doa siapa? Ibrahim apalagi bukan? Nabi Adam. Ya sih jangan. Bukan, Yunus la ilaha illa anta. Nah, ini padahal gara-gara ini doang nih, gara-gara nih. Doanya Nabi Adam dan Hawa. Karena ini. Enggak, salah. Ini
Kenapa begini? Dua orang. Kan selama ini kita, itu doa Nabi Adam. Hawa tuh kita ilangin. Coba buka surat Al-A'raf. Surat ke-7. Ya, surat ke-7. Ayatnya ayat ke-23. Bacanya gimana bacanya? Iya, qala. Coba terjemahnya apa? Iya. Jadi kalau pengen bikin kuis, ini hampir dipastikan jarang orang bisa jawab. Apalagi kalau kita bilang doa Nabi Adam salah, langsung marah dia kan. Benar, seumur-umur saya ngaji itu doanya Nabi Adam, gitu kan? Iya kan? Padahal kita bilang bukan berarti salahnya itu Nabi Adam nggak baca, enggak, karena salahnya kita meniadakan Hawa. Selama ini nggak dianggap gitu. Padahal ayat ini bicaranya qala, keduanya berkata gitu. Keduanya siapa di situ berarti? Adam dan Hawa. Ya. Coba ibu nih, misalnya kan punya ada anak sukses, yo. Itu anaknya Pak Haji itu, istrinya nggak disebut. Gimana Bu? Kira-kira Bu? Dan kita dengar, ya, kita dengar tuh. Sering langsung curcol. Kira-kira ada yang merasa tersingkirkan nggak? Iya. Ada yang merasa tidak diakui nggak gitu kan? Ya. Ini masjid makmur banget gitu kan? Yang disebut cuma satu doang, ketua DKM-nya gitu kan? Ya. Giliran bendaharanya nggak pernah disebut gitu kan? Gimana kira-kira tuh? Nah, ini contoh aja. Ya. Nah, ini bagian dari pemahaman. Ya. Jadi gimana kira-kira kalau ada imam baca gini? Alladzi khalaqa fasawwa. Imam itu gimana? Pantas gak buat jadi imam kira-kira? Karena ini berubah artinya. Ya. Kecuali tadi udah panjang tapi kepanjangan. Misalnya jannatin tajrimin. Jannatin tajrim. Kenapa? Dia mikir. Ini jannatin, jannatun. Ya. Di Quran itu ada tin, ada tun. Ya. Contoh nih ya. Baca belakangnya tin atau tun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Ulang, Bang. Ya, kita cek. Jangan lihat ayatnya, jangan. Ini ngecek ya. Karena faktor biasa dengar. Ulang. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Tin atau tun? Udah ngelihat? Belum. Tin atau tun? Yang tun angkat tangan. Yang tin angkat tangan. Ya. Di sini ada anna lahum jannatin. Anna lahum jannatin. Karena ada annanya. Jannatin. Buka surat Al-Baqarah ayat 25. Buka. Sebelah kanan paling atas. Ya. Ada? Jannatin, jannatun. Jannat. Sekarang surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun. Jannah tun atau tin? Tin atau tun? Tuh kan langsung Gimana?
innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika lahum jannatun. Coba lihat Al-Bayyinah. Jannatin. Tuh di situ. Lihat dulu, ada Al-Bayyinah. Bang Zakaria ada enggak? Ya, jannatu adnin, ya. Adanya di Al-Baqarah yang Ali Imran yang lebih jelas gini ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Nah. Ya. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah. Ya, baik ya, balik lagi. Itu contoh, ya. Nah, ketika kita tahu kita pernah salah, biasanya itu lebih mudah mengingatnya. Ya, kita baca, diingetin, itu tin bukan tun, baru ingat gitu. Ya, saking galaunya ada yang bingung. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tidur tuh. Ini tidak. Pak Jun. Baik ya. Itu dari segi bacaan. Berikutnya kita sedikit mentadaburi ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita baca ini ayat lanjutan dari kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Surat Al-Baqarah yang tadi kita baca ya. Jadi kalau ayat sebelumnya itu banyak bicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di ayat itu tadi kalau kita lihat ya, Al-Baqarah berapa tadi? 135. Wa qalu kunuhu dan au nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, millahnya Nabi Ibrahim dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, bicara tentang Nabi Ibrahim, maka kita bicara tentang kekuatan iman yang sangat dahsyat ya. Nah, belajar dari itulah maka aktivitas ibadah haji dan ibadah kurban harus selalu membentuk kesolehan diri kita. Nah, kan kita udah selesai nih kurban ya. Pertanyaannya, apa nilai-nilai ketakwaan yang terbentuk pada diri kita? Dan itu harus jadi poin evaluasi. Ya, kalau evaluasi zahirnya, alhamdulillah sudah tersembelih. Ya, alhamdulillah sudah didistribusikan semua orang nerima, gitu kan? Ya, alhamdulillah udah bisa nyate, gitu. Alhamdulillah dan segala macam itu yang sifatnya fisik yang kelihatan. Yang pertanyaannya adalah apa yang sudah kita dapatkan dari ibadah kurban atau yang haji dari ibadah haji yang udah kita lakukan. Jangan sampai nanti haji dan umroh itu cuma jalan-jalannya doang, cuma wisata religi yang didapatkan, wisatanya. Tapi tidak membentuk karakter. Jangan sampai ibadah kurban cuma sekedar seremoni penyembelihan hewan kurban untuk bagi bareng-bareng. Dulu di Manggarai itu tempat saya, bahkan ada orang Cina pun ketika kurban, dia nyumbang hewan kurban 1 ekor. Dia bukan muslim. Ya. Tapi emang dia senang berbagi. Jadi ikut-ikutan. Dia bawa hewan kurban, beli yang gede, sementara orang-orang kita tuh, ya, yang tanda kutip ekonominya itu lemah, ya, itu hampir nggak bisa berkurban, dia, ya, punya toko kopi dulu, kopi giling, ya, terkenal tuh, ya, kopi giling di sono namanya, ya, itu deket banget sama ibu saya, walaupun Chinese tuh, ya, jadi kalau misalnya itu dodol Cina tuh, kalau pas Lebaran Cina tuh, ya, biasanya tuh dikasih tuh ibu saya tuh, ya, sama ibu saya biasanya buat digoreng tuh pakai tepung, ya. Nah, saya termasuk yang paling doyan tuh karena dia kenyal-kenyal gitu tuh, enak, ya. Nah, saya ingat tuh, ya, walaupun konon katanya sebelum wafatnya dia sempat masuk Islam.
Tapi sebelum itu dia udah biasa. Sama. Berarti ketika misalnya kita nggak memperkuat nilai keimanan. Cuma apa? Kita dapat gelar orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah hati, senang berbagi gitu kan. Tapi apakah dia membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena semua ibadah dalam Al-Qur'an ya. Wah. Ini whiteboard. Wah. Oh, ini yang agak sulit nih. Kalau ini, oh sama, lama nggak dibersihin kalau yang ini. Ya, nanti ya dibersihin aja. Ntar kelamaan bersihin ya. Surat 2 ayat berapa? 20 ya? Ya ayuhan nasu. Gimana bunyinya? Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qabl ayat 21. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan kalimat umumnya ya. Wahai manusia beribadahlah. Ya. Kalau terjemahnya apa? Sembahlah. Bahasa Arabnya u'budu, beribadah. Akhir katanya dalam ayat itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga tujuan dari ibadah kita itu harus diperhatikan apakah dia membentuk karakter takwa atau tidak pada diri kita. Ya. Apalagi ibadah kurban. Ini dahsyat. Ya. Karena kita belajar bagaimana karakter keimanan, ketakwaan dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia adalah karakter yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontoh juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka ikutilah millah, agama yang dibawa, yang disiarkan oleh Nabi Ibrahim. Dia yang lurus. Ya. Nggak pernah berinteraksi dengan kemusyrikan. Dari sejak muda. Maka belajar Nabi Ibrahim, ya, itu belajar tentang kekuatan akidah bahkan ketika dia masih muda sekalipun. Dan ini menjadi PR kita yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bukan cuma kita aja berjuang untuk memiliki karakter itu, begitu juga kita bagaimana anak dan cucu kita. Ibrahim muda tuh, ya, dia itu berani dialog dengan seorang raja. Diskusinya itu setara. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka id qala Ibrahimul ladzi yuhyi wa yumiit. Surat apa tuh? Al-Baqarah 258. 255 itu ayat kursi, 256, 257 itu tambahannya tuh. Ya Allahu waliyu, ya la ikraha fiddin, Allahu waliyun. Ayat berikutnya bicara tentang Nabi Ibrahim. Ada 4 ayat, ya. Nah, ayat pertamanya itu bicara tentang alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Gimana terjemahnya, Pak? Pak Zakaria nih biasanya cepat. Orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya. Iya. Karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Ya. Itu Ibrahim diskusi sama seorang raja. Coba kita bayangkan, tarik ini ke keluarga kita. Gimana kemampuan berbicara anak-anak kita, diri kita, anak kita.
Berani nggak dia mengungkapkan kebenaran di hadapan orang lain. Dan ini harus dilatih. Harus dilatih. Bukan cuma diem, tapi dia harus mengeluarkan potensi dirinya, ya, sampai dia bisa mengatakan iya atau tidak terhadap kebenaran ataupun kemungkaran. Kita lupa kadang-kadang bahwa dalam mendidik anak dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan kisah Luqman Al-Hakim, maka bukan cuma sholat yang diajarkan kepada anaknya. Bukan cuma akhlak kepada orang tuanya. Ya bunayya aqimis sholah. Selanjutnya apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini Luqman kepada anaknya apa? Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, kerjakan sholat. Tapi yang berikutnya apa? Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegahlah dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, sabar terhadap musibah yang menimpamu. Salat aja kadang-kadang kita nggak merhatiin. Padahal tuh salat itu nggak ada hubungannya dengan beban terhadap orang lain. Artinya kebaikan buat sendirinya aja bisa jadi belum kuat. Gimana dia punya manfaat untuk orang lain. Nah, Luqman mengajarkan kepada kita agar anak-anak kita baik secara personal maupun dia baik terhadap lingkungan. Ya, karena dia harus punya semangat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Makanya menanamkan kepribadian, ya, bertakwa, ya, kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anak kita, maka kita belajar bagaimana kita bisa berusaha, berikhtiar agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat secara akidah, kuat pendiriannya, dan berani mengatakan kebenaran. Dan itulah kriteria pemuda dalam surat Al-Kahfi. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya. Ini namanya Yazid Huda itu diambil dari situ. Wazidnahum huda. Zidnahum, kami tambahkan kepadanya petunjuk. Ya, nama Yazid, anak saya Yazid Huda, agar bertambah petunjuk. Ya. Karena pengen jadi pemuda yang kayak gitu. Apa karakter dia dalam Al-Quran tuh surat Al-Kahfi? Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi. Jadi sampai ketika pemuda itu dia berdiri dan mengatakan rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi, kami tidak akan menyembah selain Dia. Masya Allah. Jadi ibadah kurban tuh kita ngelihat bagaimana cara kita mengevaluasi diri, bagaimana menanamkan karakter itu kepada anak-anak kita. Bahkan karakter seorang Ibrahim yang udah tua aja, dia masih memperhatikan sholat anaknya dalam kalimat doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Di dalam Al-Quran, para nabi itu yang banyak doa terhadap anaknya itu adalah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat Nabi Zakaria, doanya itu sebelum dia punya anak. Tapi kalau Nabi Ibrahim belum punya anak, dia punya doa, Rabbi habli minas sholihin. Ketika udah punya anak, dia tempatkan dia di lembah yang gak ada pohon, Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, aku tempatkan anakku di lembah yang gak ada pohon di sisi Ka'bah. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus sholah, ya Allah, agar mereka mendirikan sholat. Bahkan dia punya doa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jadi belajar sosok Ibrahim bukan cuma sosok Ibrahim muda, tapi ketika dia udah tua pun dia sangat memperhatikan keluarganya. Terus nggak memperhatikan lingkungan dong. Doa Ibrahim,
Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Bisa jadi ya anak-anak kita selama ini nggak pernah doain buat negerinya ya Sid ya. Antum Bang. Ya. Dari jam 4 belum tidur bangun, udah bangun sendirian. Saya belum bangun dia udah bangun. Sila Bang, ini Bang air minum sayang. Enggak, puasa. Ya. Saya tawarin mau ikut ke Kenangan Kak, boleh mau ikut. Ya, alhamdulillah. Setelah ini kita mau ke alun-alun Depok nih, ya, bersamai. Kita balik lagi ya. Makanya ibadah kurban tuh momentum terbaik bagi saya ya, untuk bagaimana kita menguatkan lagi semangat kita memperhatikan keluarga-keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Ya. Jadi bukan cuma ketika korban, alhamdulillah bisa nyate gitu kan. Itu sih dampak yang kelihatan. Tapi dampak yang jangka panjang harus kita rasakan, kita tanamkan adalah kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anak. Sekarang tuh di dunia parenting yang saya lihat ya, Islam ya, yang parenting Islam tuh, kok bisa ya Nabi Ibrahim kan sering ninggalin anaknya, istrinya. Kok anaknya bisa sesoleh itu? Kesolehannya itu adalah ketika apa? Ketika anaknya dikasih tahu, inni arafil manami anni adbahuka, aku bermimpi menyembelihmu, fandur madza taro, gimana pendapatmu? Makanya anaknya mengatakan, ya abatif alma tu'mat, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau dapatkan aku orang yang sabar. Itu surat As-Saffat, surat 37 ayat 102. Kok bisa punya anak kayak gitu? Maka ada sesuatu yang tidak diceritakan Quran, tapi disitulah ada peran seorang ibu yang memberikan selalu gambaran terbaik seorang ayah yang meninggalkan keluarganya, tapi tetap dalam kerangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran seorang istri yang secara zahir bertanya, kenapa kami ditinggalkan? Tapi ketika bertanya, apakah ini perintah Allah? Iya, udah selesai. Tawakal terhadap perintah Allah. Dan salah satu doa dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim adalah, Rabbana alaika tawakkalna. Loh. Nah ini yang jarang kita ngafalin doa ini. Ya. Coba Bang, Rabbana alaika, beliau malu. Ini satu lembar lagi insya Allah Al-Baqarah selesai hafalannya. Satu lembar lagi. Ya. Yang ayat 282 yang paling panjang tuh, dia udah nervous aja. Ya. Tapi yang berikutnya kan 3 ayat udah hafal karena biasa zikir ya, dari lillahi ma fis sama, tinggal 2 ayat mohon doanya. Ya. Jadi kalau pagi pada subuh sampai syuruk, nggak sampai syuruk sih, sampai setengah 6, 15 menit, ini pelan-pelan ya, satu ayat saya talaki ya, baca. Terakhir baru wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, nanti baru nih ya mulai Senin ya, karena Sabtu Minggu biasanya off ya. Jadi Senin pagi ya. Jadi ba'da subuh tuh alhamdulillah qadarullah nggak ada tidur pagi kita. Ya, jadi ba'da subuh itu sampai kita sekolah itu adalah Quran time ya, waktunya Quran. Ya, sampai kita sarapan segala macam. Ya. Jadi doanya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nah, ini menjadi pesan terakhir sebelum kita pulang untuk kita hafalkan. Ya, suratnya surat 60 ayat keempat, tapi di kalimat terakhirnya. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Surat 60 surat Al-Mumtahanah. Awalnya itu qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana
alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi memang ini doanya Nabi Ibrahim, ungkapan kepada Allah, ya Allah kepadamu kami bertawakal. Maka disuruh apapun, ya udah tawakal. Karena tawakal dia tahu. Kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan baginya kalau orang yang bertawakal. Tawakal tuh bukan berarti dia diam ketika disuruh perintah nyembelih, dia tetap nyembelih. Tapi dia tawakal sama Allah bahwa Allah akan memberikan kebaikan di balik itu. Pernah ada nggak informasi sebelum menyembelih Ibrahim udah dibisikin, udah sembelih aja, nanti juga bakal digantiin gitu kan? Kan nggak ada, ya. Pokoknya udah kerjain aja. Ketika ini ada perintah Allah, yakin di balik itu pasti ada kebaikan, ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah cuma nguji sampai di batas mana ketaatan kita. Ya kita baca ya dari Rabbana alaika. Ayat berikutnya juga doanya juga tuh. Rabbana la taj'alna ya, tapi yang pendek aja. Jadi bisa jadi zikir kita ketika kita punya sesuatu hajat, keinginan yang di situ bisa jadi kita merasa ya Allah kok kayaknya berat banget. Baca nih. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ada 3 ya. Pertama Rabbana alaika, pakai ala. Alaika tawakkalna, yang kedua wa ilaika anabna, yang terakhir wa ilaikal masir. Monggo Pak, dibaca. Pak Iwan. Udah hafal? Yang udah langsung hafal. Bang Zakaria, silakan tutup Qur'annya. Nah, tapi ingat, nanya panjang. Nah, kalau pendek, dia jadi perempuan nanti. Ya, panjang. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Mari, tafadhol. Rabbana. Harus dipaksain, kan apa? Alaika. Wa ilaika. Anabna. Barakallah. Pak Edi. Ya, ini doa-doa Quran tuh indah. Ya. Jadi sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dia menguatkan dirinya dengan doa-doa kepada Allah. Ya. Nah, kita jadikan ini keteladanan kita apa? Selalu merasa dekat dengan Allah, jangan bosan, jangan malu untuk minta sama Allah. Bahkan hal-hal yang bisa jadi menurut kita sepele gitu kan, minta. Apalagi hal-hal yang besar. Ya. Dari ibu-ibu, silakan. Bu Rina biasanya cepat beliau. Tafadhali. Barakallah, silakan Bu. Bu Lasdi. Ya, kadang-kadang misalnya kita pengen korban, mikir tuh, ya Allah kira-kira bisa nggak ya? Tawakal aja sama Allah. Bismillah, nabung, nanti Allah cukupin tuh. Ya. Setelah itu tawakal sama Allah, Allah akan berikan kebaikan apa? Insya Allah. Ya. Karena kata Allah di ayat Quran yang lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, apapun yang kalian nafkahkan ya di jalan Allah tuh fahuwa yukhlifu, Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Ya, itu ada dalam surat Saba ya. Saya kalau baca Quran ya sering mendapatkan taujih, arahan langsung dari Allah dalam ayat-ayat itu seakan-akan ngena gitu.
Ketika baca ayat-ayat kayak gitu, lagi baca, ini Nabi Ibrahim aja menyerahkan diri kepada Allah dengan doa-doanya. Masa kadang-kadang kita itu terlalu banyak dipikirin. Ya, kira-kira bisa nggak? Udah jalanin aja, Bismillah. Ya, kalau Allah ridho, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Ya, mudah-mudahan karakter ini baru satu ya, banyak karakternya yang bisa kita ambil, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi orang-orang yang selalu punya suratul istijabah, ya, sambutan yang cepat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, karena di balik perintah itu pasti ada kebaikan untuknya. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana, wahai Tuhan kami. 'Alaika, atasmu, tawakkalna, kami bertawakal, wa ilaika, kepadamu, anabna, kami bertobat, wa ilaikal masir, dan kepadamu kelak kami akan kembali. Hadallahi kumajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.